Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pak Guru kali ini akan mengulang mereview materi ulul azmi. Kisah keteladan para nabi dan rasul yang bergelar ulul azmi. Ulul azmi bermakna keteguhan dan kesabaran hati yang luar biasa. Al-Quran telah memuat berbagai kisah tentang kehidupan masa lalu sebagai pembelajaran kepada umat manusia. Salah satunya melalui kisah teladan dari para nabi dan rasul yang bergelar ulul azmi. Para nabi dan rasul ulul azmi memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa, sehingga patut menjadi suri tauladan bagi manusia, terutama bagi mereka yang mengkhususkan diri untuk berjuang di jalan Allah. Dari kisah para nabi dan rasul ulul azmi ini tentunya banyak hikmah yang dapat diambil. Berikut kisah selengkapnya. Pengertian nabi dan rasul ulul azmi. Secara etimologi, kata nabi berasal dari kata naba yang berarti dari tempat yang tinggi. Sementara rasul berasal dari kata risalah yang berarti penyampaian. Menurut Al-Alusi dalam tafsirnya Ruh Al-Ma'ani mengatakan bahwa nabi adalah seorang yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, dan rasul wajib menyampaikan wahyu tersebut. Sedangkan menurut Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf, nabi merupakan seorang yang diutus Allah untuk menyeru kepada manusia supaya mengikuti syariat yang terdahulu, dan rasul memiliki kitab dan syariat tersendiri. Secara bahasa, kata ulul azmi berarti pemilik keteguhan hati. Menurut Sirajuddin dalam buku Ensiklopedi Islam menyebutkan bahwa ulul azmi artinya orang-orang yang mempunyai kemauan kuat dan teguh. Ketabahan nabi dan rasul ulul azmi tersebut sangat-sangat luar biasa, melebihi ketabahan dan kesabaran para nabi dan rasul lainnya, sehingga disebut dengan ulul azmi. Para nabi dan rasul yang termasuk dalam ulul azmi yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Nuh diutus Allah untuk berdakwah kepada Bani Rasyid. Mereka adalah kaum yang menyembah patung dan berhala selama 500 tahun menyembah berhala. Selama 500 tahun Nabi Nuh berdakwah, hanya sedikit dari mereka yang mau mengikuti seruan Nabi Nuh. Bahkan anak dan istri beliau pun ikut membangkang. Di dalam referensi lain itu Nabi Nuh berdakwah selama umur Nabi Nuh 950 tahun, berdakwahnya 500 tahun. Ya. Suatu hari Nabi Nuh diperintahkan Allah untuk membuat sebuah kapal. Namun kaum Bani Rasyid justru mencaci maki beliau, menganggap beliau tidak waras, dan perkataan kasar lainnya. Nabi Nuh yang sudah menahan kesabaran luar biasa ini pun akhirnya berdoa kepada Allah. Beliau berdoa agar kaum Bani Rasyid yang begitu angkuh dan sombong dilenyapkan dari muka bumi ini. Orang-orang yang beriman dan mengikuti seruan kepada Nabi Nuh semuanya disuruh naik kapal Nabi Nuh. Sedangkan atas izin Allah, Bani Rasyid pun binasa ditelan banjir.
Bahkan anak istrinya Nabi Nuh yang membangkan namanya Kan'an. Sampai ada cerita di referensi lain itu Kan'an disuruh naik ke kapal Nabi Nuh. "Hai anakku, banjir sudah tinggi, silakan naik ke kapalku." "Tidak ayah, tidak ayah, saya akan naik ke puncak gunung." Naik lari, air tambah tinggi naik, sampai Kan'an itu di pojok sendiri. Naik akhirnya tinggal kelihatan tangan. "Ayo Kan'an, kasihkan tanganmu kepada ayah, kasihkan." Akhirnya tidak sampai tangannya Kan'an dengan ayahnya karena kapal begitu tinggi dan Kan'an masih di bawah, di puncak gunung yang hampir saja gunung itu tenggelam karena banjir tsunami atau banjir banjir bandang yang menelan seluruh bumi ini.
Kisah Nabi Ibrahim. Kisah kesabaran Nabi Ibrahim telah diceritakan dalam Al-Quran. Pertama, ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya yang menyembah berhala, bahkan ayah beliau pun adalah seorang penyembah berhala. Namun seruan beliau hanya dianggap angin lalu oleh kaumnya, meskipun sudah berkali-kali diajak untuk kembali ke jalan yang benar, namun mereka tetap ingkar. Kisah keduanya adalah tentang perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail. Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya melalui mimpi, di mana beliau sudah menunggu bertahun-tahun lamanya untuk mendapatkan seorang anak. Namun, dengan ketekuan hati, Nabi Ibrahim pun ikhlas untuk melaksanakan perintah Allah. Begitupun Nabi Ismail yang selalu meyakinkan ayahnya. Dan atas izin Allah, saat hari penyembelihan tiba, Nabi Ismail pun tiba diganti oleh domba berasal dari surga. Ini merupakan buah dari kesabaran dan ketekuan hati Nabi Ibrahim. Kisah inilah yang menjadi pembelajaran bagi umat muslim yang melakukan kurban. Ada riwayat lain, dari sumber lain ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail, ada setan yang menyerupai manusia. Hai, bapak kok mau menyembelih anak itu gimana? Akhirnya sama Nabi Ibrahim, setan itu dilempar, menjadikan sejarah tonggak lempar jumroh ulah, ya, itu tandanya melempar setan yang mempengaruhi Nabi Ibrahim mau melaksanakan perintah Allah menyembelih anaknya. Setelah itu lewat lagi setan itu, anak disembelih, mau saja. Akhirnya Nabi Ismail nyawat setan itu, jadilah jadi rukun haji yang lempar jumroh yang kedua, ya, melempar setan yang mempengaruhi supaya tidak melaksanakan perintah Allah menyembelih anaknya. Yang ketiga lewat lagi, bapak sama anak sama saja, anak kok disembelih sendiri, bapak ya tega, anak kok disembelih sendiri. Akhirnya bapak anak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, keduanya melempar setan itu. Akhirnya jadilah lempar jumroh Aqobah, ya, Aqobah, ula wusto Aqobah. Ya, seperti itu ceritanya. Ketiga adalah ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Atas izin Allah, api yang berkobar begitu panas justru terasa dingin saat menyentuh kulit Nabi. Ya, ini kalau diceritakan panjang di sini. Sekarang lanjut kepada kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa berawal saat masa kepemimpinan Raja Fir'aun. Pada saat itu Fir'aun diramalkan akan ditumbangkan oleh seorang anak laki-laki. Atas dasar ramalan itu, Fir'aun memerintahkan untuk membunuh seluruh bayi laki-laki yang baru lahir. Ibu Nabi Musa, Yukabat, tidak ingin bayi kecilnya dibunuh. Ia pun mencari cara lain untuk menyelamatkan bayi Nabi Musa. Akhirnya ia menghanyutkan Nabi Musa, yang Nabi Musa waktu itu ditaruh di kendi, yang mana kendi itu dikasih alas, terus ditutupi dengan daunan. Akhirnya dihanyutkan di Sungai Nil. Lah pas di Sungai Nil, bayi Nabi Musa bahasa Jawanya, di bahasa Indonesia ditemukan
ya sama istri Fir'aun. Wahai pengawal, tolong ambil itu, ada apa itu, guci itu. Akhirnya pengawal mengambil itu. Wow, bayi ternyata. Akhirnya bayi itu digendong oleh istrinya Fir'aun dan minta izin kepada Fir'aun supaya dijadikan anak. Dengan berat hati Fir'aun mengiyakan karena istri tercinta, padahal dia memerintahkan setiap bayi yang baru lahir dibunuh karena ini istrinya sendiri yang meminta. Akhirnya bayi Nabi Musa dibolehkan diasuh, dipek anak oleh istrinya Fir'aun. Dibesarkan dalam lingkungan Nabi Musa dibesarkan dalam lingkungan Fir'aun, yang mana besok akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Atas izin Allah, Nabi Musa pun menyelamatkan Nabi Musa yang hanyut pun ditemukan oleh keluarga Fir'aun yang justru mengadopsinya, bahkan merawat Nabi Musa hingga tumbuh dewasa. Saat dewasa, Nabi Musa pun mendapat perintah untuk berdakwah. Beliau selalu berhadapan dengan para penyihir di tanah Fir'aun, hingga akhirnya Nabi Musa diperintahkan untuk membelah lautan menggunakan tongkat, dan atas izin Allah laut itu pun terbelah dan pasukan Fir'aun pun binasa di dalam lautan yang terbelah. Ada cerita dari buku lain pada waktu itu Nabi Musa dipanggil oleh Fir'aun. Hei Fir'aun, datanglah ke sini, saya akan menguji kamu. Akhirnya tukang-tukang sihir itu dikumpulkan di lapangan. Nabi Musa sendirian di situ. Dilemparkanlah tali-tali tukang sihir itu menjadi ular-ular yang sangat kecil. Akhirnya atas izin Allah, Nabi Musa diperintahkan untuk melemparkan tongkat Nabi Musa. Seketika itu tongkat kun fayakun, jadilah tongkat itu menjadi ular yang sangat besar yang memakan ular kecil, ular sihir itu yang kecil-kecil itu dimakan semuanya. Dari situ banyak tukang sihir yang percaya atas kenabian Nabi Musa, banyak, tapi takut kepada Fir'aun. Yang ketahuan ikut langsung disembelih, yang ketahuan beriman langsung disembelih oleh Fir'aun. Fir'aun tambah marah karena pengikutnya banyak yang percaya kepada Nabi Musa. Akhirnya Musa dikejar. Nabi Musa lari sampai mendekati sungai Nil ya. Sampai mendekati sungai Nil dan bala tentaranya ikut juga. Ketika itu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, hai Musa, lemparkanlah tongkatmu, pukulkanlah tongkatmu ke dalam ke lautan itu. Akhirnya dengan izin Allah kun fayakun, mujizat Nabi Musa keluar, yaitu laut terbelah. Seketika itu laut terbelah. Lihat daratan di tengah lautan. Akhirnya Nabi Musa dan para pengikutnya lari ya di dalam lautan yang terbelah itu. Lari banter sampai di pinggir laut. Nabi Musa melihat segerombolan Fir'aun dan para tentaranya di tengah-tengah lautan. Allah memerintahkan, hai Musa, pukulkanlah tongkat itu ke lautan itu. Dengan izin Allah
kun fayakun. Akhirnya laut tertutup kembali. Fir'aun dan bala tentaranya semuanya meninggal dunia. Fir'aun diabadikan oleh Allah, belum mati sampai sampai di atas air ya, sampai di atas lautan, menyebut begini, kalau begini aku percaya Tuhannya Harun dan Nabi Musa. Kata Allah dalam Al-Quran, telat hai Fir'aun. Seperti itu ya keterangan dalam Al-Quran. Telat. Kenapa? Sudah ditenggorokan nyawa sudah ditenggorokan, baru sadar, baru percaya. Allah tidak menerima tobatnya orang yang nyawanya sudah sampai tenggorokan. Akhirnya Fir'aun jasadnya Fir'aun masih utuh sampai di pinggir pantai. Akhirnya sama Allah diawetkan dengan orang-orang mengabadikan jasad Fir'aun dengan dimumi atau diawetkan ya. Di zamannya Fir'aun itu jasad diawetkan, sampai sekarang masih ada jasadnya itu yang mendongak ke atas. Tandanya Fir'aun itu pada waktu itu nazak percaya kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Ya, itu ceritanya Nabi Musa. Sekarang kisah Nabi Isa. Nabi Isa lahir dari seorang wanita suci yang bernama Maryam. Ya. Ia pun merawat Nabi Isa dengan penuh kesabaran. Saat berusia 30 tahun, Nabi Isa pun diangkat menjadi nabi. Beliau pun diperintahkan untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Namun cobaan bertubi-tubi menerpa perjalanan dakwah Nabi Isa. Saat beliau sedang bersembunyi, seorang pengkhianat bernama Yahuza, ini muridnya sendiri ya. Muridnya sendiri yang pada waktu ceritanya itu Nabi Isa, saya ceritakan dari mulai awal aja ya. Nabi Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Ya, kenapa? Karena Nabi Siti Maryam dihina oleh Bani Israel, wanita hina, karena lahir tanpa ada suaminya. Akhirnya Nabi Siti Maryam melahirkan di bawah pohon kurma. Setelah lahir Nabi Isa dibawa ke Bani Israel ya. Setelah lahir Nabi Isa dibawa ke Bani Israel, dan Bani Israel tetap menghina, hai anak haram. Dengan seketika itu Allah mengizinkan, Allah memberi mukjizat kepada Nabi Musa. Bayi sudah diberi mukjizat sama Allah, menjawab olokannya orang-orang itu. Hai kaumku Bani Israel, jawaban bayi itu, hai kaumku Bani Israel, aku diutus Allah untuk menyebarkan ajaran Allah. Aku besok akan menjadi seorang nabi yang diutus untuk kamu semuanya. Seketika itu orang-orang kaget ya, kagum dengan kenabian Nabi Isa pada waktu bayi bisa berbicara. Tapi yang kagum ya nggak langsung beriman, belum menyebarkan ya, masih kagum saja. Akhirnya Siti Maryam
membesarkan Nabi Isa sampai dewasa. Saat berusia 30 tahun, Nabi Isa belum sempat menikah. Diutus Allah untuk menyebarkan ajaran Allah, mengajak orang-orang Bani Israel menyembah Allah. Menyebarkan agama Allah yang mana pada waktu itu mengusik ketenangan para pendeta-pendeta gereja, di mana pada waktu itu pendeta gereja itu merubah kitab Tauratnya Nabi Musa, yang mana pada di situ diterangkan, diberi rubah yang berbunyi siapa saja yang beramal kepada pendeta sama saja beramal kepada Allah, seperti itu ya. Lah, karena Nabi Isa itu diasuh oleh Nabi Zakaria, tiap waktu ke pendeta diajak tiap waktu ke gereja diajak ke pendeta. Lah anak kecil itu selalu menolak, selalu menentang. Bukan seperti itu, nggak sama itu. Akhirnya kitab Taurat dibacakan semuanya oleh Nabi Isa. Marah, tidak suka. Ya. Sampai dewasa, Nabi Isa mengajak orang-orang, bukan menentang pendeta lagi, tapi mengajak orang-orang untuk menyembah Allah. Akhirnya berdakwah, mengajak Bani Israel selama 3 tahun. Umur 30 diangkat menjadi Rasul. Umur 33 tahun Nabi Isa tidak disukai oleh Bani Israel, oleh pendeta, yang mana pendeta itu mempunyai pemikiran yang jelek. Ya. Pendeta-pendeta itu berbicara dengan pendeta yang lain. Kawan-kawan, ini Isa ini mengganggu ketenangan kita. Gimana kalau kita bunuh aja Isa ini, biar orang-orang tetap mau mengamalkan hartanya kepada kita ini. Pendeta zaman dahulu itu kaya. Ya. Oh ya wis, gimana kita buat konspirasi? Menuduh Nabi Isa itu adalah seorang yang keliru, ya, seorang yang keliru. Akhirnya Nabi Isa dikejar di mana-mana, bersembunyi di rumah dikejar, di mana-mana dikejar. Sampai di tengah hutan. Dalam berdakwah 3 tahun itu punya murid 11, ya, punya murid 11. Sampai di tengah hutan, muridnya satu itu membelot ke belakang, menoleh ke belakang, menghampiri para pendeta itu. Kamu, tak tawan kamu, saya ikut kamu. Kalau kamu benar-benar ikut saya, tunjukkan persembunyiannya Nabi Isa, persembunyiannya Isa, kata pendeta seperti itu. Oh iya, oke, ayo ikut saya. Akhirnya Yahuza itu tadi, di dalam referensi yang lain itu Yudas Iskariot, ya, itu muridnya Nabi Isa yang membangkang, menunjukkan persembunyiannya Nabi Isa.
Nabi Isa bersembunyi di gubuk kecil di tengah hutan, ya, di tengah hutan. Disuruh masuk. Kalau sudah sampai di situ, Yahusa dan para pendeta dan para tentara Romawi ikut juga menyerbu, mau membunuh Nabi Isa. Akhirnya para pendeta itu menyuruh Yahusa masuk ke rumah itu. Hei Yahusa, silakan masuk, cek apa benar di dalam ada Isa. Akhirnya Yahusa masuk di rumah itu. Yahusa nggak kembali. Di dalam gubuk kecil itu Allah mengangkat Nabi Isa ke langit ketiga, yang mana di langit ketiga itu Nabi Isa dimi'rajkan, ya. Di sana disuruh menjaga langit ketiga, ya. Jadi tidak makan tidak minum, seperti dijadikan seperti malaikat seperti itu, tidak makan tidak minum dan tidak tidur sampai sekarang. Bisa kun fayakun, Allah semuanya bisa, tidak ada yang tidak bisa, ya. Nabi Isa itu tidak mati tapi diangkat ke langit ketiga, ya. Akhirnya dengan izin Allah Nabi Isa diangkat ke langit ketiga. Lah yang masuk itu Yahusa, diserupakan Nabi Isa. Nah, para pendeta itu tidak curiga apa-apa. Ini kok gak kembali ini? Yahusa mana ini? Yahusa ini. Ayo kita masuk saja. Yahusanya dicari gak ketemu. Akhirnya yang menemukan ada seorang yang tertidur di tempat tidur yang menyerupai Nabi Isa. Lah, ini Isa. Akhirnya Yahusa yang diserupakan Nabi Isa itu tadi diarak ke tengah lapangan, disalib, diarak ke tengah lapangan. Di sana Nabi Isa Yahusa yang diserupakan Nabi Isa diarak terus. Orang-orang bersorak telah menawan Nabi Isa. Orang-orang bersorak senang banget. Padahal di dalam Al-Quran terangkan mereka itu sebenarnya tidak menyalib Nabi Isa, ya. Akhirnya orang-orang salib itu ditancapkan di tengah lapangan sampai Yahusa itu meninggal dunia dengan tangan di paku keduanya. Seperti itu ceritanya, ya. Kisah Nabi Muhammad kemarin sudah, sekarang saya ulangi lagi, nggak apa-apa ya. Kebanyakan setengah jam. Ya wis. Sekian dari Pak Guru. Mudah-mudahan materi tadi bermanfaat. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada ucapan saya yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Apabila kata-kata saya keliru, itu atas kebodohan saya sendiri, ya. Apabila benar, itu semata-mata datangnya dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.